Nah, terakhir saya membahas mengenai deret harmonik. Udah kita malah dibuktikan itu bahwa deret seperti ini namanya deret harmonik. Deret harmonik ini divergen ya. Dan kalau deret yang sifatnya suku, oh ya enggak usah. Pokoknya deret harmonik ini divergen. Ini diingat-ingat karena akan dipakai untuk membandingkan dengan atau untuk menguji deret yang lain nanti di belakang ya. Nah, berikutnya saya akan membahas mengenai deret teleskopik atau deret kolaps gitu ya. Sebentar ya. Deret teleskopik atau deret kolaps atau deret pingsan gitu. Kenapa dinamakan deret pingsan? Dia bentuknya seperti ini. Jadi yang dikurung ini suku pertama. Suku pertamanya ini, suku keduanya ini, suku ketiganya ini, dan seterusnya. Di mana ini tengah-tengahnya saling menghilangkan. Jadi kalau dihitung, seolah-olah tinggal suku pertama dengan suku yang paling ujung aja ya. Karena tengah-tengahnya hilang semua. Nah, jadi kalau dilihat SN-nya, kalau SN itu kan nggak sampai tak hingga, tapi berhingga sampai suku ke N. Suku ke N bentuknya ini suku ke-1 mulainya A1, jadi suku ke N AN min 1 per AN tambah 1 gitu ya. Ini tambah maksudnya bukan kali. Kalau suku ke N hanya sampai sekian, kalau deret sampai tak hingga. Nah, kalau dilihat SN-nya sebanyak N suku pertama, setelah dihitung tinggal ujung dan ujungnya aja. Ini dan ini. Hasilnya ini. Ngitung limit SN-nya gampang. Ingat, limit SN itu adalah cara paling primitif menentukan jumlahan deret ya. Limit SN. Nah, masalahnya enggak di tiap soal kelihatan deretnya teleskopik. Coba kita lihat deret ini. Contohnya. Jadi harus diubah-ubah dulu. Kita lihat ini. Kalau saya tuliskan suku-sukunya kan N-nya K-nya 1 per 3 kali 4. K-nya 2 1 per 4 kali 5. Ditambah 1 per 5 kali 6. Dan seterusnya. Kita lihat nggak ada suku-suku yang dicoret kayak tadi. Ini nggak bisa seperempat. Seperempat ini kan beda. Nggak terlihat sebagai deret kolaps. Nah, harus kita ubah-ubah dulu. Ini agak sulit yang ini. Nggak kelihatan kolaps langsung. Ini kita ubah dulu ini. Seperti waktu di teknik pengintegralan fungsi rasional ya. Diubah dulu seperti itu. Dicari A dan B-nya. Nah, samakan penyebutnya. Penyebutnya udah sama, ini bawahnya udah sama. Jadi atasnya harus sama. Atasnya kita samakan 1 sama dengan ini. Masukkan aja K-nya min 2, nanti dapat A. Masukkan K-nya min 3, nanti dapat B. Meskipun K ini sebenarnya hanya dari 1, tapi untuk menghitung ini sih boleh berapa aja K-nya dimasukkan. Oke, menjadi ini deretnya. Kita pecah deret tadi menjadi ini. A-nya 1, B-nya min 1. Nah, kalau kita tulis, lihat SN-nya. SN itu ingat, hanya sebanyak N suku pertama. Kita lihat isinya adalah K-nya 1 ini 1/3 min 1/4. K-nya 2, 1/4 min 1/5. K-nya sama dengan N, jadi 1 per N plus 2. Ini dan ini. Nah, ini kelihatan kolaps. Tinggallah ini. Gampang kita hitung limit SN-nya. Limit N mendekati tak hingga SN. Nah, yang ini bilangan dibagi tak hingga. Hasilnya 0 ya. Tinggallah ini.
Kayak ini deret, kolaps gitu ya. Paham tidak? Coba Rizky Maulana. Mana Rizky? Hadir, Pak. Hadir. Paham nggak Rizky? Paham, Pak. Jessica. Jessica mana? Jessica paham nggak? Suaranya nggak kedengeran. Paham, Pak. Belum paham? Paham. Iya ya, Nugraha Nur Chandra. Ya Pak, Paham tidak? lumayan paham sih Pak. Kalau Kamu masuknya telat ya? enggak Pak. Hah? Enggak? Ya nanti bisa. Oke. Yogik, Iya, Pak. paham nggak Yogik? Masih paham, Pak. Oh. Gani Galbi. Mana Gani? Gani nggak ada. Oh, izin dia. Oke, kita lanjut dulu ya. Oke. Kemudian sifat-sifat deret, kalau kita, ya saya nggak bacakan satu-satu, maknanya aja. Kalau kita punya deret yang konvergen, ingat kalau konvergen itu seolah-olah jumlahnya berhingga, itu ya, deret itu ada nilainya. Kalau kita punya dua deret divergen, deret AN dan BN konvergen, dan C ini bilangan real, maka kalau suku-suku deret kita kalikan dengan C, C-nya bisa keluar dan dia tetap konvergen ya dengan nilai ini. C kali nilai ini. Kalau kita jumlahkan suku-suku deretnya, maka dia tetap konvergen dengan nilai deret pertama ditambah nilai deret kedua. Gitu ya. Kemudian kalau deretnya divergen, kita kalikan konstanta yang tak nol suku-sukunya, maka dia akan tetap divergen. Kalau C-nya 0 sih nggak usah dibicarakan karena deret 0 ya pasti konvergen. Kalau dikali 0 ya konvergen dia. Tapi kalau divergen dikali konstanta tetap divergen. Nah, contohnya deret ini. Deret ini kalau 1/9-nya saya keluarkan, ya, jadi C-nya itu seolah 1/9, kita lihat coba. Ini. Sebentar. Oh iya ya. Deret ini coba kita lihat suku ke N-nya. Suku ke N-nya itu adalah, nggak ditulis di sini ya. Ini suku ke N-nya saya tulis aja. Ini suku ke N-nya, AN-nya. AN sama dengan 1/9 pangkat 9N. Limit AN sama dengan 0 ya. 1/9 pangkat N limitnya 0. Karena limit sukunya 0, maka deret ini gimana? Konvergen, divergen? Ketut, bagus. Mana ketut? Ya, Pak. Ini, suku ke N-nya 0. Limit suku ke N-nya 0. Jadi deretnya gimana? Konvergen, divergen deretnya. Pada nggak belajar malah bisa lulus ya. Ini direkam jadi ada bukti-buktinya. Kalau nggak belajar ya nanti saya laporan TPB-nya. Kalau nggak lulus, lihat aja di rekaman di kuliah juga pada nggak belajar gitu. Halo, halo? Kalau limit suku ke N-nya 0, maka deretnya gimana? Konvergen ya, Pak. Hah? Divergen, Pak. Konvergen, divergen. Lah, gimana nih? Saya balik ke atas. Jauh.
ke awal minggu kemarin. Mana? Kok jadi barisan? Ini. Nih, jangan ingat ini. Jika deret konvergen, maka limit sukunya 0. Dan yang ekivalen dengan dia, kalau limit sukunya tidak 0, maka deretnya divergen. Di kasus kita, limit sukunya 0. Ya nggak bisa nyimpulkan, gitu ya. Ingat, kalau limit sukunya 0, nggak bisa nyimpulkan ini. Belum tahu bisa konvergen, bisa divergen. Itu. Jadi nggak boleh dibalik, makanya kalau konvergen limit sukunya 0. Tapi kalau ada deret limit sukunya 0, deretnya gimana? Belum tahu. Itu. Oke. Jadi ini kita nggak bisa nyimpulkan. Limit sukunya 0 nggak bisa nyimpulkan ya. Oke, jadi gimana? Nah, kita gunakan pertolongan deret harmonik. Deret harmonik, ingat isinya ini, jangan lupa ini deret harmonik, namanya aja bagus. Itu divergen. Ya. Nah, kalau ini apa? Kita lihat ini 1/9 kali 1. 1/9 kali 2. 1/9 kali 3. Kalau saya keluarkan 1/9-nya menjadi 1/1, 1/2, 1/3, tambah 1/4, tambah titik-titik. Ini deret harmonik. Ini kok 6, 9. Ini deret harmonik. Divergen. Nah, pakai teorema tadi, kalau ada deret yang divergen, dikali konstanta, tetap divergen. Gitu ya. Nih. Jadi, hati-hati, deret ini banyak. Dan kalian kalau nggak belajar ya keteteran nanti. Nah, ini ya, deret ini. Divergen. Oke, lanjut lagi. Sebentar, ini selalu ada ini nih. Nggak bisa dihilangkan. Nah, udah. Berikutnya. Coba, ini hal ini nggak banyak dipakai, tapi untuk diingat saja. Karena ada yang aneh gitu ya. Coba kita lihat deret ini. Deret ini. Yang rumus umumnya ini min 1 pangkat n min 1, jadi n-nya 1, dia jadi min 1 pangkat 0 plus 1 jadinya. N-nya 2, dia nilainya min 1. N-nya 3, sukunya plus 1. Jadi sukunya 1 min 1 tambah 1 min 1 dan seterusnya. Nah, limit n mendekati tak hingga dari AN apa? Nah, karena AN-nya 1 min 1, 1 min 1, 1 min 1 osilasi terus, maka limit AN-nya tidak 0 ya. Yang bahkan nggak ada karena osilasi. 1 min 1, 1 min 1 gitu. Jadi nggak ada. Yang jelas bukan 0. Jadi deret ini boleh dipakai sekarang. Kalau limit AN-nya tidak 0, deretnya divergen. Ya. Nah, tapi deret ini aneh. Kalau saya kelompokkan gini. Dua-dua, yang ini dulu. Dua-dua. Ini. Saya kelompokkannya. Seperti itu. Ini kan menjadi 0 tambah 0 tambah 0. Konvergen ke 0. Tapi kalau dikelompokkannya lain lagi. Ini suku pertama dulu. Kemudian baru ini. Ini saya kelompokkan. Yang ini kelompokkan. Ini kelompokkan. Yang satu sendiri. Nah, ini menjadi 1 min 0, 0, 0, 0. Nah, konvergen ke 1. Nah, ini
Untuk apa? Contoh ini menunjukkan bahwa sebuah deret tidak boleh dikelompok-kelompokkan sukunya. Kalau dikelompok-kelompokkan dia bisa menjadi divergen, bisa jadi yang tadinya divergen jadi konvergen kelihatannya. Yang ini tapi konvergennya ke 0, kalau dikelompokkan gini konvergen ke 1. Nah, secara umum itu sebuah deret yang konvergen, suku-sukunya boleh dikelompokkan. Dan nilainya nggak akan berubah-ubah kayak gini. Tapi kalau deretnya nggak tahu, sebelumnya nggak tahu konvergen atau nggak konvergen, nggak boleh dikelompokkan. Oke, itu aja untuk diketahui ya. Nggak banyak dipakai. Nah, baik. Deret itu sampai situ. Nah, deret secara umum menguji kekonvergenannya itu susah ya. Apalagi menentukan nilai deretnya. Nah, dari sekian banyak deret itu alat ujinya sangat terbatas. Kecuali kalau deretnya suku-sukunya tak negatif. Kalau suku-sukunya tak negatif, ada alat mengujinya banyak sekali. Nah, jadi selanjutnya akan membahas mengenai deret positif. Ya, deret positif ini alat menguji kekonvergenannya sangat banyak. Dan itu bikin kita susah gitu ya. Oke, kita masuk ke deret positif, kita lihat dulu. Sebuah deret itu disebut deret positif bila suku-sukunya tak negatif. Boleh 0 ya. Jadi deret positif sukunya ada yang 0 boleh. Tapi nggak boleh ada yang negatif. Dan aturan ini sebenarnya hanya berlaku untuk mulai suatu ekor aja. Depannya misalkan 100 suku pertama, ada yang positifnya, ada yang negatifnya, campur aduk gitu. Tapi mulai ke 100, dia nggak pernah negatif. Nah, itu juga termasuk deret positif ya. Jadi kalau deret itu kan yang penting mulai suatu indeks ke belakangnya memenuhi aturan yang ada. Kalau depannya sih mau acak-acakan nggak apa-apa. Karena berhingga suku, ya jumlahnya udah tertentu. Oke, untuk menguji kekonvergenan deret positif, ini banyak teoremanya. Saya nggak akan buktikan satu-satu. Nah, tapi makna teoremanya, gitu ya. Oke. Ini. Deret positif ini akan konvergen jika SN-nya terbatas di atas. Ingat, terbatas di atas, lupa lagi nanti. Coba, kalau saya punya ini, arti terbatas di atas aja dulu. Kalau saya punya fx sama dengan x kuadrat, bukan deret, ini fungsi aja. Terbatas di atas enggak? Kalau terbatas di atas tuh artinya ada bilangan, ini nggak tahu berapa, sehingga fx-nya selalu lebih kecil dari bilangan ini. Tentu saja ini tak terbatas di atas ya. Kalau saya batasi dengan 10 pangkat 100, X-nya, nanti fx-nya masih bisa lebih gede dari ini ya. Ini nggak benar gitu batasnya ini. Masih ada X sehingga X kuadrat lebih besar dari itu. Jadi, dia tidak terbatas. Kenapa ini penghapusnya nggak bisa yang itu? Sebagian. Aduh. Oke, jadi ini tidak terbatas. Kalau yang terbatas itu misalkan ini, cos X. Nah, itu kan dia selalu lebih kecil sama dengan 2. Oh ya, ini namanya terbatas di atas ya. Kalau terbatas di bawah, bawahnya yang ada batasnya. Oke. Nah, sekarang kembali ke
teoremanya tadi udah ya. Gini, kalau ada sebuah deret positif, harus deret positif ya. Dan Sn-nya terbatas di atas, jadi Sn-nya selalu lebih kecil dari suatu bilangan tertentu, dia pasti konvergen. Nah, contohnya kita lihat, agak susah nih contohnya. Oke, tunjukkan ini konvergen. Kita akan menggunakan uji jumlah terbatas. Jadi kita akan tunjukkan Sn-nya itu kecil dari sebuah bilangan. Kalau bisa nunjukkan itu, selesai. Deretnya konvergen. Meskipun jumlahnya nggak tahu kita berapa. Tapi kalau konvergen ya pasti ada jumlahnya, gitu, ada nilainya. Oke. Nah, sebelum menggunakan uji jumlah terbatas, syaratnya harus diuji dulu. Dia deret positif enggak? Kita lihat suku-sukunya. Suku-sukunya adalah ini. Jadi deret bintang ini deret positif. Karena ini nggak mungkin negatif ya. Oke. Nah, kalau saya hitung Sn-nya, 1 faktorial, 1/2 faktorial, ditambah titik-titik, ditambah 1/n faktorial, apakah dia terbatas oleh sebuah bilangan? Berapa batasnya ini? Susah. Faktorial mau digimanain? Nah, untuk itu akalnya ini di sini diperlihatkan dulu yang lain. Yaitu ini. Akan diperlihatkan ini. Kenapa ini? Nanti kita lihat. Ini itu nanti kalau dijumlahkan suku-sukunya menjadi deret geometri yang nilainya udah kita ketahui rumusnya ya. Oke, kita akan melihatkan ini dulu. Coba kita lihat. 1/n faktorial adalah ini. Kemudian saya bandingkan dengan ini. Yang kiri pembaginya lebih besar dari yang kanan ya. Ini kan 1, 2, ini 2 kali 3, 3 kali 4. Yang ini 1 kali 2, kali 2, kali 2, kali 2. Berarti bawahnya ini lebih kecil dari yang ini. Sepernya menjadi lebih besar. Oke. Saya tulis ini menjadi 1/2 pangkat n-1. Karena ini ada n suku, tetapi yang depan kan 1. Jadi ini hanya 2 pangkat n-1. Nah, jadi saya udah menunjukkan 1/n faktorial kecil dari 1/2 pangkat n-1. Sekarang saya mau lihat Sn-nya. Sn adalah ini. Tujuan kita apa? Tujuan kita adalah menunjukkan ini terbatas di atas. Jadi dia kecil dari sebuah bilangan. Nah, untuk itu saya bandingkan dulu tiap sukunya dengan hubungan ini. 1/1 faktorial ini lebih kecil dari 1/2 pangkat 0. Ya, dari hubungan ini. 1/2 faktorial lebih kecil dari 1/2 pangkat 1. Gitu. Pakai hubungan ini. Tiap suku. Yang ini akan lebih kecil kalau sukunya saya tambah lagi. Ya. Yang ini akan lebih kecil dari kalau saya tambah sukunya terus sampai tak hingga. Kenapa dibuat gini? Karena ini kita lihat deret geometri. Suku berikutnya setengah dari sebelumnya. Berikutnya setengah dari sebelumnya. Deret geometri dengan suku pertama 1/2 pangkat 0, rasionya setengah. Maka dia konvergen ke A/1 min R. A, suku pertama, dibagi 1 min pengali. 2. Nah, kita lihat hubungan ini dengan ini.
dia melewati tanda ini. Hati-hati kalau sama dengan, jangan diartikan yang awal sama dengan yang akhir ya. Kalau di tengahnya ada ini, berarti yang awal lebih kecil atau sama dengan 2. Jadi SM-nya. Nah, SM terbatas di atas. Maka deretnya konvergen. Ya. Itu. Kalau mau lebih jelas di sini kasih keterangan. SN terbatas di atas. Maka deretnya konvergen. Ingat, ini boleh dipakai kalau deretnya deret positif. Oke. Satu, ya alat-alatnya banyak nanti. Deret, uji, deret, ujinya ini, deret ini, ujinya ini. Nanti di ujian dikasih deret, kita harus bisa memperkirakan pakai uji mana yang manjur. Kadang-kadang bisa pakai 2-3 uji, kadang-kadang hanya bisa pakai uji tertentu saja. Nah, itu kalau nggak latihan soal, udah nggak akan terlatih. Oke. Yang kedua, menguji deret positif, yaitu uji integral. Uji integral itu intinya gini. Saya ke contoh aja gitu ya. Nanti baru dijelaskan ininya ya. Ini lihat panjang gini. Ini. Saya langsung ke contoh dulu, nanti kita ciluk bolak-balik ke sana. Absen dulu. Adlina, ada nggak? Hadir, Pak. Kevin Samuel. Hadir, Pak. Nora Hasna. Hadir, Pak. Siti Eri. Hadir, Pak. Hadir. Nomor 1 tadi gitu ya. Niwayan Yamuna. Hadir, Pak. Joseph Franciscus. Joseph mana? Hadir sih, dia ngeklik tapi suaranya tidak muncul. Ya sudah. Alessio Yusran. Mana Alessio Yusran suaranya? Pak. Oh, oke. Livia Maharani. Hadir, Pak. Oke. Nah, untuk uji integral tuh prinsipnya gini. Oh ya, kalian mungkin bertanya, kenapa ada uji ini, ada uji itu? Karena tergantung deretnya. Deret tertentu pakai uji yang tadi, uji jumlah terbatas tadi. Yang ini sulit sekali, itu nggak bisa saya ngerjakannya kalau pakai uji yang sebelumnya. Nah, uji integral itu prinsipnya gini. Ini ada sebuah deret, suku ke N-nya ini. Atau suku ke K ya, kalau indeksnya dalam K ya, suku ke K. Kita lihat, ini di sini. Saya tulis AK sama dengan 1K non K. Tentunya K-nya 2, 3, dan seterusnya ya. Nah, untuk uji integral, ini K-nya diganti bilangan real jadi X. Sebentar. Tuh, saya aja lupa. Untuk menggunakan uji integral, itu harus deret positif dulu. Kita lihat ini. Deret ini. Kembali saya gambar fungsi ln. Nih, ln. Ini 1. Kita lihat. Ln ini. Ln K itu, kalau K-nya 2, 3, 4, dan seterusnya, dia positif ya nilainya. Selalu positif. Ln K selalu positif, K-nya positif, 1 per bilangan positif selalu lebih besar sama dengan 0 ya. Nggak harus lebih besar 0, harus cukup lebih besar sama dengan 0 kalau deret positif itu. Nah, jadi dia deret positif. Baru boleh pakai uji berikut ini. Bentuk fungsi, kalau tadi ini, AK-nya ini, indeksnya itu diganti dengan bilangan real X. Ya, diganti X.
dengan X-nya lebih besar sama dengan, lihat indeks ini. Samakan. Bedanya yang atas dengan yang bawah apa? Yang atas ini K-nya jalan dari 2, 3, 4, 5. Kalau ini jalan semua bilangan real yang lebih besar dari 2. Ya, termasuk 2,5, 2/4, 3,6, 3 akar 4, 3 akar berapa lah, 3 akar 3, pokoknya semua bilangan real yang besar dari 2. Oke, setelah itu harus diuji. Ini. Fungsinya harus continue. Kalau diuji integral ya kalian uji continue-nya, tulis aja kalau nggak tahu ngujinya. Jelas fungsinya continue. Tadi non-negatif. Dan ini monoton turun. Bagaimana menunjukkan ini monoton turun? Kalau mau ditunjukkan, kita pakai alat di kalkulus 1 yang lalu. X ln X. Dihitung turunannya negatif enggak? Coba kita hitung. F aksen X. Ini sebagai U dibagi V menjadi U aksen. U aksen kali V. Min X kali turunan ini. Turunan ini saya hitung dulu. X ln X itu turunannya menjadi perkalian ln X ditambah X-nya tetap kali turunan ln X itu per X sama dengan ln X ditambah 1. Ln X tambah 1. Dibagi X ln X pangkat 2. Nah, ini ln X tadi selalu positif ya kalau X-nya besar 2. Tambah 1 jadi positif. Ini ln X tambah 1 positif. X-nya mulai 2 positif juga. Ini ada minus. Jadi suku ini negatif. Ini 0. Jadi seluruhnya pembilang negatif. Penyebut karena kuadrat pasti positif. Jadi kita lihat F aksen X kecil 0. Kalau kecil 0 berarti Fx-nya monoton turun. Nah, syaratnya pakai uji integral ini, yaitu tadi harus continue, non-negatif fungsinya, dan monoton turun. Kalau di ujian kalian nggak tahu menunjukkan monoton turunnya atau continue, tulis aja gini, jelas, gini. Itu ya kalau ujiannya essay. Nah, setelah itu, maka untuk melakukan memeriksa uji integralnya, kita hitung ini. Integral tak wajar dari fungsi ini. Jadi kita nggak kerja lagi dengan deretnya. Kita kerja dengan fungsinya. Diintegralkan mulai ini batasnya. Batas ini ngikuti ini ya. Kalau ini dari 1 ya ini 1. Kembali ini integral tak wajar. Dengan tak wajarnya di tak hingga, kita ganti dengan huruf. Kemudian hurufnya dilimitkan menuju tak hingga. Nah, X ln X kalian hitung sendiri. Ini di teknik pengintegralan. Disubstitusi U sama dengan ln X. Ya. Saya akan nulisnya langsung karena ini udah jauh di belakang. Jadi, per X dx ini saya tulis sebagai D dari ln X. Seper X dx ini seper X dx jadi D ln X. Kenapa? Karena turunan dari ln X adalah seper X dx. Ya, ini. Nah, ini saya punya bentuk 1/U ln U gitu seolah-olah ya. Bentuknya udah sama. Sorry, seper U DU. Ya. Seper U DU, integralnya adalah ln dari U. Ln dari ln X. Ln dari, salah harusnya ada mutlaknya ya. Oke. Tapi nggak masalah karena semua positif, mutlaknya nggak ada maknanya. Masukkan batasnya. Ln Q dikurangi ln 2.
Oke, ln 2 itu bilangan, nggak ada masalah. Nggak usah dilimitkan yang ada ki-nya. Nah, kalau ki menuju tak hingga, ln ki menuju berapa? Ingat grafik ln ya. Nah, udah aja ada 20 kali saya nulis ya. Lama kuliah ini. Kalau ki menuju tak hingga, ln ki dulu. Ln ki menuju tak hingga juga ya. Ln ki menuju tak hingga, dilonkan ln tak hingga, ya tetap tak hingga ya. Jadi dia nilainya tak hingga. Nah, dengan demikian saya berkesimpulan integral tak wajar ini divergen. Nah, uji integral itu mengatakan kalau ininya divergen, maka deretnya juga divergen. Gitu ya. Itu yang dimaksudkan uji integral. Jadi langkahnya dari deret, lihat suku ke n-nya atau suku ke k-nya, dibentuk fungsi, k-nya diganti x, kemudian diperiksa ini. Kalau syarat ini dipenuhi, kita hitung integralnya. Kalau integralnya divergen, nilainya jadi nggak berhingga, maka integral tak wajar ini divergen, maka deretnya juga divergen. Kalau ini ternyata tadi dihitung limitnya ada angkanya, jadi dia konvergen misalkan 100 gitu ya. Ini hasilnya 100. Berarti ini konvergen, maka ini juga konvergen. Tapi nilainya jangan disamakan ya. Nilai integral ini dengan nilai ini, kalaupun konvergen, berbeda. Hanya tahu bahwa bareng-bareng kalau ini konvergen, ini konvergen. Kalau ini divergen, ini divergen juga. Gitu ya. Oke, saya balik ke slide utamanya. Itulah yang biru di sini. Jadi prinsipnya ini. Deret, suku keumumnya Fn, kita bentuk Fx. Diperiksa Fx-nya kontinu, positif, dan tak naik. Kemudian kita uji ininya. Kalau dia konvergen, ini ikut konvergen. Kalau dia divergen, ini divergen. Jadi tanda ini menyatakan bahwa nanti akan setara antara yang ini. Nah, diingatkan lagi, kalau ininya konvergen, nilainya belum tentu sama ya dengan deretnya. Hanya sama-sama konvergen gitu. Oke, itu contoh pertama. Namanya uji integral. Nah, yang kedua, ini. Sebuah deret, sebentar, saya tulis aja. Soalnya di situ nggak ada di teoremanya. Misal, AN-nya selalu ini, deret positif menjamin. Jika deret ini dihampiri dengan N suku pertama, nah ini dihentikan sampai N, hanya N suku pertama, maka galatnya, galat saya tulis di sini yang merah, nggak diikutkan gitu ya di sini di jumlah ini. Itu, ini galatnya karena ini dipotong. Galat itu error gitu ya. Bukan kesalahan, tapi apa? Mengukur ketelitian karena dipotong, hasilnya nggak begitu teliti. Nah, galatnya itu adalah AN tambah 1 ditambah AN tambah 2 ditambah titik-titik itu akan lebih kecil sama dengan integral dari, hati-hati, dari N ya, bukan dari N plus 1. Fx dx. Ini coba AN-nya sama dengan fungsi dari N. Nanti Fx itu diganti N-nya dengan X.
Gitu. Ini untuk memperkirakan kalau sebuah deret dihampiri dengan n suku pertama, kira-kira galatnya berapa sih? Nah, galatnya itu nggak akan lebih besar dari ini. Jadi ini galatnya, integralnya dari sini. Ya. Oke, kita lihat ke contoh tadi. Nah, ini saya punya sebuah deret. Mau diaproksimasi hanya pakai 5 suku aja. Jadi galatnya mulai suku ke-6 sampai tak hingga. Itu yang dibuang galatnya. Nah, aproksimasilah ini katanya memakai integral tak wajar. Oke, ini saya tulis saja. Nah, itu. Oke. Bentar ya, disusun dulu. Terlalu lebar. Nah. Oke, jadi apa di sini? Harus mengenali dulu AN-nya. AN-nya sama dengan N per E pangkat N. Jadi kita bentuk Fx. X per E pangkat X. N-nya kan ini dari 1. Ini ya, dari situ. Maka ini X-nya juga lebih besar sama dengan 1. Nah, sekarang sigma N sama dengan 1 tak hingga N dibagi E pangkat N. Dihampiri hanya 5 suku pertama. Ya, kalau ditulis isinya ya cuma 1 per E pangkat 1, 1 per E pangkat 2, ditambah 1 per E pangkat 5. Nah, galatnya berarti mulai suku ke-6 kan? 1 per sorry. Kok 1 semua atasnya? 2, ini 5 gitu ya. Kan atasnya N. Nah, galatnya adalah 6 mulai E pangkat 6. 7 per E pangkat 7 tambah titik-titik itu akan lebih kecil sama dengan integral dari bukan dari 6 ya, tapi dari 5 sampai tak hingga. Nah, kalau integral kita fungsinya udah dalam X. Gitu. Nah, kita hitung ini. Ditanya berapa aproksimasilah galat tersebut. Oke. Jadi kita harus menghitung ini. Karena yang ini nggak mungkin dihitung. Oke, kita hitung ini integral 5 tak hingga X dibagi E pangkat X dx. Saya tulis sebagai harus limit kan. Q menuju tak hingga 5Q X E pangkat min X dx. Saya tulis gitu lebih gampang rasanya. Ini harus pakai pengintegralan parsial. Ya. Jadi misal U sama dengan mana ya? U-nya X, V aksennya sama dengan E min X. Turunannya 1. Yang ini kita integralkan, E pangkat akan sama. Tapi kalau kita turunkan, ini menjadi E pangkat min X kali turunan ini, kali min 1. Jadi supaya nanti diturunkan tetap plus lagi, ini kali min. Ya. Supaya kalau diturunkan menjadi ini. Nah, maka ini menjadi limit Q menuju tak hingga, ini saya kurung besar dulu. UV kan gitu. Sorry, ada minusnya. Min X dengan batas 5Q dikurangi integral
5Q ini kali ini. Min kali min jadi tambah. Ini E min X dx. Gitu. Nah, yang nggak belajar integral parsial ya bingung baca ini. Gitu ya. Ini menjadi min Q, E min Q. Saya masukkan batasnya tambah 5E pangkat min 5 ditambah yang integralnya E pangkat X menjadi min. Udah nggak diintegralnya, diintegralkan. Ini harusnya kalian udah mahir mengintegralkannya nih. 5Q. Limitnya nanti hingga min Q, E min Q tambah 5 E min 5 min E min Q ditambah E pangkat min 5. Selanjutnya saya bikin lagi ini, sederhanakan dulu. Min Q per E pangkat Q 5 dibagi E pangkat 5 1 per E pangkat Q 2 per E pangkat 5. Oke. Limit yang ini kalau Q menuju tak hingga 1 per tak hingga 0 ya. Yang ini bentuk tak hingga per tak hingga. Kalian jalankan pakai L'Hopital, nanti akan ketemu limitnya 0. Jadi ini 0, tinggal ini tambah ini ya sama dengan 6 per E pangkat 6 gitu. Oke. Ya. Kalau saya nggak salah ngitung. Ya betul. 6 per E pangkat 5, sorry. Sama gitu ya. Oke, begitu. Untuk aproksimasi. Ya, bawahnya kalian harus hitung integralnya, jangan pusing sekarang. Karena itu harusnya udah kalian pelajari waktu membahas teknik pengintegralan. Kalau teknik pengintegralannya belum bisa, double. Udah ada ujinya baru ini. Teknik pengintegralannya juga belum paham, ya numpuk nanti makin ke belakang. Jadi harap dipelajari secara teratur. Oke. Uji lagi. Terus uji banyak sekali nih. Mabok, pokoknya deret mah mabok lah. Jangankan kalian, ini menjelaskannya aja saya jenuh. Tapi ya harus kita lewati itu ya. Uji deret P. Kembali untuk deret positif ini. Nah, apa itu deret P? Deret P adalah deret yang bentuknya seperti ini. Deret geometri bukan? Bukan, karena ini dibagi ini, berarti 1/2 pangkat P. Ini dibagi ini, enggak 1/2 pangkat P, beda ya. Jadi suku berikutnya dibagi suku sebelumnya, nggak menghasilkan konstanta. Nah, ini namanya deret P. Oh ya, ada berita yang rada baiknya. Nggak tahu baik atau buruk ya. Kemungkinan ujiannya online lagi. Karena saat ini hampir di setiap fakultas ada pegawai atau dosen yang kena COVID, Omikron. Nah, ITB udah mulai ketat lagi. Mulai ketat. Kalau udah mulai ketat, saya nggak kebayang kalau ujiannya on-site gitu. Mahasiswa TPB sekitar 4.000-an, 5.000 lah gitu ya. Masuk kampus, satu-satu harus diperiksa dulu. Kan kalian kalau masuk kampus diperiksa tuh di depan. Kalau ujian katakan jam
9. Apa cukup gitu dalam waktu 1,5 jam memeriksa 5.000 mahasiswa yang mau ujian? Ya, nggak tahu. Kalau satu orang 5 detik aja kalian kalikan udah berapa gitu. 5 detik selesai nggak ya meriksa satu orang? Belum lagi nggak boleh bergerombol barisnya, pakai jarak. Ya selesai kalau ITB menyediakan tempat pengujiannya misalkan 10 tempat gitu paralel. Kalau cuma satu tempat mana keburu. Nanti antriannya kalian dari Jalan Ganesha gerbang ITB sampai mungkin Jalan Dago sampai Boromius ke bawah lagi itu 5.000 mahasiswa ngantri mau ujian. Ya ada untungnya ujian online kalian nggak usah hafal rumusnya, yang penting cepat mendapatkannya. Oh deret ujinya ada di mana aja itu. Atau kalian bikin ringkasannya. Cuma ada kerugiannya salah ngitung tuh salah ya di ujian karena pakai mesin diperiksanya. Jadi ketelitian yang harus ditingkatkan. Oke, kita masuk uji deret P. Jadi deret P itu deret seperti ini. Nah, deret P konvergen kalau P-nya besar 1. Kalian merasa-rasakannya gini. Kalau P-nya besar 1, P-nya 5 itu, kan ini sukunya kecil-kecil kan? Kalau kecil-kecil deret tuh kemungkinan konvergen. Kalau sukunya gede-gede, misalkan P-nya -3. Kalau P-nya -3 kan ini ke atas menjadi 2/3, 3/3, 4/3 naik ke atas karena P-nya -3. Dan seterusnya. Nah, sukunya gede-gede kan? Kemungkinan divergen gitu. Jadi tak hingga. Oke. Kembali harus deret positif dulu. Ini jelas deret positif. Suku-sukunya nggak pernah negatif. Nah, sebuah deret P seperti ini konvergen kalau P-nya besar 1, divergen kalau P-nya lebih kecil sama dengan 1. Saya nggak akan buktikan rumusnya. Coba kita lihat deret ini. Oh ya, kalau P-nya 1 itu spesial, jangan lupa. Kalau P-nya 1 berarti 1 tambah setengah, tambah 1/3, tambah 1/4, tambah 1/5, tambah 1/6 itu adalah deret harmonik yang udah dibahas di depan. Dia divergen ya, P-nya 1. Tapi P yang kurang 1 pun semua divergen. Oke, periksa kekonvergenan deret ini. Mudah ini. Kalian ini ngujinya mudah. Kita lihat. Ini tak lain kalau dijajarkan, masukkan K-nya satu persatu menjadi ini. Inilah deret P dengan P-nya 0,001. Dan dia kalau kecil dari 1, kalau kalian lupa yang konvergen besar 1 atau kecil 1, lihat lagi ke deret P-nya. 1 tambah 1/2 P tambah 1/3 pangkat P. Ya ini sebenarnya juga bisa ditulis 1/1 pangkat P. Gitu. Kalau P-nya kecil bayangkan negatif 5. Kalau P-nya kecil ini jadi ke atas. Kalau 2/5, sorry P-nya -5 kecil. Menjadi 2/5, 3/5, dia divergen. Kalau P-nya kecil, divergen. Kalau P-nya besar, kemungkinan konvergen. Batasnya di 1. 1 termasuk divergen, karena deret harmonik. Jadi kalau ini deret P, P-nya kurang dari 1, 0,001, ya dia divergen. Itu aja. Oke ya. Oke. Nah, sampai situ dulu. Saya tanya, Livia masih mengikuti atau udah kebingungan? Masih, Pak. Rizky Hasan, Masih, Pak.
Oke, kita istirahat dulu ya. Sekitar 5 menit. Jadi 7:03 kita mulai lagi. Biar otak agak segar dikit, jenuh. Yang ngajar juga jenuh kalau bab ini mah. Jadi yang diajar apalagi ya, tapi kita harus melaluinya. Oke, saya pause dulu. Oke. Saya lanjutkan. Apakah suara dan slide-nya aman? Aman, Pak. Aman, Pak. Oke. Muhammad Al-Fatih jarang saya panggil ya. Hadir Iya, Pak. sendiri. Ya, banyak saya random aja. Nggak ingat. Oke, kita lanjut. Jadi banyak ya ujinya. Coba kalau review dikit. Untuk deret positif. Uji jumlah terbatas. Ini termasuk yang susah. Ujinya jarang juga dipakai. Yaitu menunjukkan SN-nya kecil dari sesuatu bilangan. Uji integral juga agak rumit. Sebenarnya tinggal diganti rumus AN-nya dengan fx. Tapi harus menunjukkan continue positif tak naik. Biasanya kalau di ujian, kalau nggak tahu tulis aja fungsi ini continue positif dan tak naik gitu. Kemudian harus ngitung integral tak wajarnya. Rada nggak enak ujinya. Oke. Uji deret P enak. Kalau saya punya deret P, nah tinggal dibatas aja. Kalau P-nya besar 1, konvergen, sisanya divergen. Mengingat-ingatnya lebih besar atau kadang-kadang saya lupa. Lebih besar 1 atau lebih kecil 1 konvergen tuh. Bayangkan aja kalau bilangannya besar sama kecil. P-nya 10 sama min 10. Kalau P-nya 10, ini bilangan kecil-kecil. Kalau dijumlahkan mungkin berhingga gitu. Kalau P-nya kecil, min 10, naik ke atas. Jadi gede-gede angkanya. Nah, kalau gede-gede ya divergen gitu ya. Oke, uji banding saya nggak akan jelaskan dari sini. Saya jelaskannya tertulis. Supaya nggak terjebak dengan notasi AN, BN yang ada di situ. Coba. Saya punya deret positif. AN, BN, besar 0. Kemudian ada deret ini. N sama dengan 1 tak hingga AN. Dan ada deret N sama dengan 1 tak hingga BN. Nah, kalian kira-kira gini ya. Jika ini deret positif, nggak mungkin jumlahannya jadi negatif, nggak mungkin. Jika sigma BN harusnya bukan. Ini kok ngapus ya? Kok nggak jalan? Nah, sisa gini. Nah, jika AN kecil sama dengan BN, jangan. Kenapa ya nggak jalan dengan baik? Paksa dilaso. Dengan dengan AN kecil BN. Cukup di ekornya aja gitu. Hubungan ini nggak harus dari yang pertama. Misalkan mulai indeks ke 1000, nggak apa-apa. Karena yang depannya nggak penting gitu ya. Depannya berhingga suku ya nilainya gampang dijumlah aja. Yang susah itu kan sampai tak hingganya itu. Nah, sekarang yang pertama dulu. Jika sigma N sama dengan, jangan ngelihat di diktatnya ya, kita maknai supaya mengingatnya gampang. Konvergen. Kita lihat, kalau yang gede, ini yang gede, ini kan hubungannya gini, jadi ini yang lebih gede, konvergen, lah yang lebih kecil pasti konvergen kan? Ini berhingga jumlahnya. Apalagi yang lebih kecil pasti berhingga. Maka sigma AN, ini kenapa susah ya?
N sama dengan 1 tak hingga AN pasti konvergen. Yang gede aja konvergen. Yang kecilannya pasti berhingga. Hanya berlaku di deret ini ya, positif. Kalau nggak positif kan yang lebih kecil, kalau nggak deret positif yang lebih kecil bisa aja minta hingga. Ini nggak mungkin karena deretnya positif. Yang kedua, jika kita tahu dulu yang AN, divergen. Nah, yang kecil aja divergen. Kalau deret positif itu kalau divergen pasti tak hingga. Karena ini jumlahnya kan bilangan-bilangan positif semua. Divergen nggak mungkin osilasi karena kan suku-sukunya positif, kalau dijumlahkan makin lama nilainya makin besar. Nah, kalau ini divergen, apalagi yang lebih gede pasti divergen kan? Divergen juga. Nah, makainya gimana? Kita lihat ke soal. Makainya gimana? Ayo kita lihat ke soalnya ya. Ingatnya gitu ya. Kalau ada hubungan dua deret, yang gede konvergen, yang kecil pasti konvergen lah. Nah, kalau yang kecil divergen, yang gede ya pasti divergen. Mau lebih gede lagi gitu. Yang nggak bisa kalau gini. Jika sigma AN konvergen, kalau AN konvergen, yang kecil, yang kecil konvergen. Yang lebih gede gimana? Yang nggak tahu, bisa tak hingga, bisa enggak kan? Jadi kalau ini konvergen, yang lebih gede nggak tahu, nggak bisa disimpulkan. Kerasa ya, kerasa. Kalau yang kecil berhingga, yang lebih besar gimana? Ya bisa tak hingga, bisa berhingga, nggak tahu. Juga sama. Kalau sigma BN divergen, yang lebih gede divergen, yang lebih kecil, yang nggak tahu, bisa divergen juga, bisa berhingga ya. Jadi kalau yang besar divergen, ini kita nggak bisa nguji. Tapi kalau ini konvergen, berarti kalau konvergen itu jumlahnya berhingga, ya yang ini pasti berhingga juga. Ya. Oke, supaya nggak terjebak notasi, makanya saya jelaskan lewat itu. Takutnya dengan ini terjebak notasinya. Nah, makainya gimana? Saya akan bahas secara tertulis. Dua dulu. Kita lihat ya. Jadi kalian berusaha mengingat-ingat pola ya. Kalau ngingat-ingat rumus gini diapalin kayak puisi ya nggak akan apal. Oke, saya akan jalankan manual supaya. Oke. Gimana mengujinya? Mana AN, mana BN-nya? Coba kita lihat yang ini, yang A dulu. Sigma N sama dengan 1 tak hingga, saya tulis ulang soalnya 5N kuadrat min 4. Biasanya kalau mau pakai uji banding, oh ya, harus menunjukkan dulu dia positif. Jelas gitu kalau nggak itu ya. AN lebih besar sama dengan 0. Karena apa? Kalau N-nya mulai 1, 5 kali 1 kuadrat, ini berarti 5 kurangi 4, positif, atas selalu positif N. Ini N paling kecil aja udah positif, N1. N2 lebih positif lagi, N3 lebih positif lagi. Jelas itu. Nah, setelah itu, untuk menggunakan uji banding, kita tulis ini deretnya. Kemudian pembandingnya itu adalah deret yang mirip-mirip ini, tapi bentuknya lebih sederhana.
Jadi saya bandingkannya, nggak tahu mana yang lebih kecil, mana yang besar, tapi cari deret yang lebih sederhana, yaitu 5n kuadrat. Kan lebih gampang tuh bentuknya daripada yang di kiri. Nah, setelah itu, katakan ini saya namakan, supaya nggak terjebak AN, BN, saya namakan ini PN, yang ini deret sukunya QN, gitu ya. Besar mana kiri dan kanan? Alessio, coba saya tanya. PN sama QN gede mana? Alessio mana? Gede kian, Pak. Gede QN. Gede QN. Jadi saya kasih tanda ini ya. Yang lain, saya supaya yakin saya mau nanya banyak orang. Fadilah Nurzaki, gede mana? Kiri sama kanan. Kanan. Kanan lebih gede. 2 orang lebih gede. Denisa. Denisa biasanya mantap. Gede yang bentar Pak. Kayaknya yang kanan. Yang kanan. Si ini siapa ya? Wakil kelasnya lupa lagi namanya. Audelia ya? Audelia mana? Pak, hadir. Gede yang kiri, gede yang kanan? Yang kanan, Pak. Lebih gede yang kanan. Nathan. Mana Nathan? Kemarin ini udah nakal sih Nathan deh. Nathan? Mana Nathan? Nggak ada ya? Di izin juga nggak ada ya? Mana? Ini Nathan nih dari kemarin ini nakal aja nih. Nathan, mana Nathan? Nathan nggak ada. Kali ini mah bener-bener habis di. Kalau enggak. Ada, Pak, di chat. Dia permisi, Pak. Oh, ada di permisi? Ya, Pak. Oh, ya sudah. Permisinya berapa lama dia? Jangan-jangan permisi terus ngilang. Mana ya Nathan? Kok saya nggak ketemu di permisi? Oh ya Nathan. Ke toilet. Oh, baru jam 8.14. Ya, oke. Ramadan. Mana Ramadan? Halo, Ramadan, mana yang lebih gede? Kiri, kanan? Yang kanan, Pak. 5 orang yang kanan. Coba bayangkan kalau N-nya 1. 1 per 5 kali 1 kuadrat min 4 sama kalau yang kanan 1 per 5 kali 1 kuadrat. Kalau N-nya 2, 2 per 5 kali 2 kuadrat min 4. Ini 2 per 5 kali 2 kuadrat. Gede yang kiri, gede yang kanan. Kiri, Pak. Gede kiri, Pak. Yang kiri ya. Pembaginya lebih kecil kan. Ini. Pembaginya dikurangi 4, ini mah pembaginya 5n kuadrat. Besar yang kiri. Aduh, feelingnya salah semua nih. Nggak tajam. Ya, nggak apa-apa. Ya, itu kalian jadi untuk mengenali ada hal-hal yang harus dipelajari lagi dengan baik ya. Oke, saya hapus. Jadi, susah sekali kenapa scrollingnya. Coba saya mau hapus. Penghapus ini aja. Nggak mau hapus, heran. Harus ditik-tik-tik-tik ya. Kenapa ya? Pakai Ctrl Z aja lebih cepat. Jadi besar yang kiri ya. Oke, besar yang kiri. Nah, gitu.
Nah, sekarang yang kita uji tentunya bukan yang kiri yang mau diuji akhir nanti. Kita uji yang kanan. Kita lihat. Sigma N sama dengan 1 tak hingga dari Qn sama dengan sigma N sama dengan 1 tak hingga N per 5N kuadrat. Sama dengan sigma N sama dengan 1 tak hingga. Yang ini kan enak bisa dicoret nih. 5-nya saya keluarkan ke sini. 1/5. Ini tinggal 1/n kan? Nah, deret ini konvergen divergen. Nih, kalau bingung dalam sigma itu saya biasanya ditulis satu-satu. Hanya 3. Nah, yang kanan ini, yang terakhir ini, konvergen divergen. Denisa, Divergen ya, Pak. karena Deret harmonik. deret harmonik atau deret P dengan P1. Ini divergen. Divergen dengan, bukan dengan. Gen karena deret harmonik. Nah, yang lebih kecil, ini kan yang lebih kecil nih, divergen. Yang lebih gede, apalagi kan gitu. Jadi dengan uji banding, maka sigma N sama dengan 1 tak hingga, yang lebih gedenya yaitu ini, N per 5N kuadrat min 4, ya divergen juga. Gitu ya. Jadi mengingatnya gitu, jangan AN, BN. Yang lebih kecil, saya perkecil supaya kelihatan semua. Yang lebih kecil deretnya diuji, divergen. Yang lebih gede, ya apalagi, ya divergen. Kalau tadi saya uji, ternyata ini konvergen, yang kecil konvergen, yang lebih gede, ya nggak tahu. Gitu ya. Bisa divergen, bisa konvergen. Untungnya ini divergen. Yang lebih gede, yang lebih divergen lagi. Oke, itu uji banding. Contoh kedua. Saya hapus dulu. Hapus dulu ya, supaya tidak memenuhi. Ngegeser aja. Geser lagi. Tak kenapa ngegeser terus. Kecilin aja. Aduh, ampun. Ngegedein sendiri. Cilaka. Ini gara-gara touchscreen-nya saya matiin, dia jadi aneh. Sebentar. Kalau begitu, ambil penghapus. Klik. Diklik, nggak mau. Aneh. Mau jadi gini. Nggak bisa. Lama ini. Langsungnya nggak mau kerja ya? Oh, mau juga. Gitu. Oke. Yang kedua, coba kita lihat. Di sini, yang kedua ya. AN-nya atau jangan AN, saya namakan apa? CN gitu ya. N tambah 1. Oke. Cari pembandingnya apa? Yang lebih sederhana dari dia. Nah, yang lebih sederhana ada, saya ambil ini. N per 2 pangkat N kali N saja. Ya, kan lebih sederhana, nanti bisa dicoret. Jadi plus 1-nya saya hilangkan. Ini saya sebut DN. Mana yang lebih besar? Kiri kanan yang lebih besar. Denisa. Besar mana kiri dan kanan? Mana si Denisa? Yang kanan. Ya yang kanan. Yang lebih besar yang kanan. Gitu ya. Betul ya. Karena apa?
penyebutnya lebih kecil. Ini kan N sama, 2 pangkat N sama, ini N plus 1, ini N. Berarti yang ini kan dibagi N plus 1, ya lebih kecil, yang kiri. Gitu, harus bisa itu, kalau enggak, ya uji bandingnya enggak jalan. Nah, kita uji yang kanan. Sigma N sama dengan 1 tak hingga DN sama dengan sigma N sama dengan 1 tak hingga DN itu N per apa? 2 pangkat N kali N sama dengan sigma N sama dengan 1 tak hingga 1 per 2 pangkat N. Konvergen, divergen itu H5. Kalau susah di deretnya ditulis 1 per 1 dulu. 1 per 2 pangkat 1, 1 per 2 pangkat 2, 1 per 2 pangkat 3. Konvergen, divergen ini. H5. Kenali ini deret apa? Deret P, bukan? Deret P itu apa sih? 1 per 1 pangkat P, 1 per 2 pangkat P, 1 per 3 pangkat P, itu deret P. Ini deret P bukan? Bukan ya, yang ini. Kalau deret P itu ininya yang jalan. Ini 1, 2, 3 itu. Ini pangkat yang jalan. Ini deret apa? Kalau belum bisa saya tulis 1 suku lagi. Belum kelihatan juga, tulis 1 suku lagi. Deret geometri bukan, Pak? Deret geometri dengan rasio berapa? Setengah. Nah, deret geometri dengan rasio setengah. Kalau mutlak rasionya kurang dari 1, dia konvergen. Nggak usah dihitung jumlahnya. Konvergennya cukup. Karena hanya nguji ke konvergenannya. Oke. Yang lebih besar konvergen. Yang lebih kecil deretnya ya konvergen juga. Gitu ya. Oke. Ya, saya nggak tulis lagi ya. Jadi, karena sigma DN, atau tulislah. Karena ECN itu kurang dari DN, dan sigma DN-nya konvergen, yang lebih kecil apalagi? Maka menurut uji banding, sigma N sama 1 tak hingga CN konvergen juga. Gitu ya. Tapi kalau gini ngerjakannya dikurangi sedikit. 10%. Kenapa? Karena nggak bilang deretnya positif. Kita lihat. Tulis aja gini, jelas. CN juga DN. Ini semua nggak ada bilangan yang negatifnya kan? Atau jelas CE keduanya deret positif gitu ya. Cukup ini aja bahwa suku-sukunya negatif. Kalau nggak deret positif nggak boleh. Lanjut. Yang ini saya buka. Yang ini pada susah. Ya, kita lihat. Nah, sebut sama saya ini AN. Pembandingnya yang gampang kayaknya 1/n kuadrat ya. 1/n kuadrat. Gede mana? Kiri dan kanan. Ramadan, gede mana? AN sama BN. Halo Ramadan. Halo, mana lebih gede? AN Yang sama kanan, Pak. Yang kanan lebih gede. Coba masukin N-nya 5 gitu. Mana yang lebih gede? Masukin N-nya 5 menjadi 1/5.
5 kurangi 2, 3 kuadrat. Yang kanan 1/5 kuadrat. Mana yang lebih gede? Halo, Ramadan. Kemana ngilang kamu? Lebih gede yang kiri, Pak. Yang kiri ya. Ingat kalau pembagian itu penyebutnya makin kecil. Ini kan lebih kecil kan dari yang kanan. Nilainya lebih gede. Kan 1/. Gitu. Gitu ya, caranya dimasukin aja bilangannya untuk N tertentu. Yang ini lebih besar. Oke. Oh, ini deret positif dulu. AN lebih besar. Kita uji yang ini ya. Yang ini mah yang mau diuji awal, yang susah ini. Kita uji. Sigma N bukan deret positif. Jangan. Saya tulis aja. Kita lihat sigma N sama dengan 1 tak hingga BN. Sama dengan sigma N sama dengan 1 tak hingga 1/N kuadrat. Susah lihat gitu. Tulisnya gini. 1 kuadrat. N-nya 2, 2 kuadrat. N-nya 3, 3 kuadrat. Gitu ya. Ini tak lain. Ini konvergen, divergen. Kenali ini deret apa? Ramadan. Ramadan lagi. Ini deret apa? Nah, kamu mah kurang menyimak kuliahnya. Denisa lagi aja. Ini deret apa, Denisa? Deret P. Dengan P berapa? P-nya 2. Dengan P sama 2. Kalau P-nya besar, berarti akan konvergen ya. Besar 1. Jadi dia konvergen. Itu aja menjawabnya. Nah, sigma BN konvergen. Bagaimana dengan sigma AN yang lebih gede dari dia? Nggak bisa disimpulkan. Yang ini berhingga. Yang lebih besar, nggak bisa tak hingga, bisa berhingga kan? Nggak bisa disimpulkan. Gitu. Jadi ini sigma BN, ini merupakan deret P dengan P2, konvergen. Sigma AN-nya lebih gede. Tidak diperoleh kesimpulan. Nah, yang ini susah pakai uji banding. Jadi saya nggak teruskan meskipun bisa. Nanti panjang, nanti gagal lagi ini. Lihat. Tidak diperoleh. Udah, nanti suatu saat milih pembandingnya spesial sekali, nggak kebayang lah. Udah jadi batalkan. Soal ini kita anggap batal dengan uji banding. Nah, saya satu lagi ya sebelum ini. Uji banding limit sekarang. Atau udah dulu lah. Sekian dulu hari ini. Nanti kita ketemu lagi hari Rabu ya. Di jam tutorial. Kalau belum ada soal tutorial ya kita lanjut kuliah. Oke, mumpung udah saya stop dulu rekamannya sebentar.